Semangat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Golan Education. Bersama saya, Esron Ricardo Nainggolan. Pada Golan Education kali ini, saya masih melanjutkan materi saya mengenai rekayasa perangkat lunak, yaitu pada saat ini kita akan membahas mengenai pemodelan sistem dengan UML. Sebelumnya juga sudah saya pernah bahas mengenai UML di playlist saya yang sebelumnya, yaitu mengenai web programming. Silahkan coba dilihat di atas sini. Nanti silahkan juga dikunjungin gitu ya, penjelasannya secara detail sudah saya jelaskan di situ, bagaimana cara membuat UML, cara membedakan antara use case, activity, dan sampai ke data model gitu ya. Oke, tetap semangat, ikutin tetap selalu channel saya di Esron Ricardo Nainggolan. Jangan lupa bagi yang belum like, silahkan like. Bagi yang belum komen, silahkan komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang subscribe, terima kasih. Jangan lupa loncengnya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut materi kita. Oke, terima kasih sudah mendukung Golan Education. Semoga ini nanti menjadi sebuah wadah untuk menyalurkan ilmu, pengetahuan, dan juga motivasi buat kita semua. Terima kasih. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Oke, di pertemuan kelima ini kita membahas mengenai pemodelan sistem UML bagian pertama. Nanti ada di sesi berikutnya, itu pertemuan 6, itu bagian kedua gitu ya. Kita bagi gitu ya. Nah, pada bagian pertama ini kita nanti akan bahas seperti apa use case, activity gitu ya, sequence, dan juga nanti kelas deployment gitu ya. Oke, nanti akan kita coba lihat seperti apa gitu ya. Nah, kalau lebih jelasnya lagi, sebenarnya di materi seperti yang saya bilang tadi, di materi saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, sudah saya utarakan mengenai apa sih yang namanya perancangan sistem atau pemodelan sistem tersebut gitu ya. Jadi nanti jangan sampai belum paham apa itu yang disebut dengan pemodelan sistem atau perancangan sistem. Jadi bedakan juga dengan perancangan program, beda ya. Ini perancangan sistemnya gitu ya, artinya kita menggambarkan, memodelkan dulu sistemnya secara keseluruhan, baru nanti setelah kita modelkan, kita gambarkan, barulah kita buatkan ke dalam sebuah perangkat lunak atau dalam sebuah program gitu ya, diprogram lah nantinya. Oke, di sini kita sedikit teori mengenai UML gitu ya, atau disebut dengan Unified Modeling Language gitu ya. Oke, atau bahasa standar untuk menuliskan blueprint. Nah, blueprint, oke ya. Blueprint artinya gambaran, oke ya. Cetak biru dari sebuah perangkat lunak, gitu ya. Artinya kalau dikatakan cetak biru, contohnya adalah kalau dikatakan mobil, gitu ya. Mobil misalnya, mobil kita sebutlah mobil itu rodanya 4, gitu ya. Nah, berarti kita buatkan blueprintnya. Oh, gambarnya mobil seperti ini. Nah, itu yang namanya blueprint, gambaran gitu ya. Nah, dapat digunakan untuk memvisualisasikan. Jadi memvisualisasikan, menggambarkan, menentukan, membuat, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak secara intensif gitu. Itu UML ya. Jadi memvisualisasikan, mendokumentasikan, dan membuat. Oke, UML sesuai dengan sistem pemodelan, mulai dari sistem informasi perusahaan, aplikasi berbasis web, terdistribusi, bahkan sampai dengan sistem real time embedded yang sulit, itu bisa menggunakan UML gitu ya. Oke, kita lihat coba ke UML itu dalam bahasa untuk apa? Yang pertama tadi adalah visualizing ya. Beberapa hal dimodelkan secara tekstual ataupun dengan model grafis, teks ataupun gambar maupun tulisan gitu ya. Itu visualisasi daripada UML. Oke, ada nanti notasi-notasi, kita akan lihat nanti notasinya apa saja yang kita gunakan. Ada juga specifying, oke ya. UML dapat membangun model yang tepat atau tidak ambigu dan lengkap. Oke ya. Di sini dikatakan bahwa nanti spesifikasi semua keputusan analisis, oke ya, keputusan dari analisis. Jadi ketika kita sudah selesai menganalisa sebuah permasalahan di sebuah perusahaan gitu ya, kita sudah tahu gambarannya seperti segala macam. Nah, dari ceritanya, gambarannya itu atau dari proses bisnis yang kita sudah tahu, itu nanti kita gambarkan gitu ya. Berarti kita butuh apa nih? Butuh yang namanya
perancangan. Dari mana perancangannya? Dari keputusan analisis tadi. Nah, dari perancangan itulah nanti muncullah implementasi gitu ya, untuk mengembangkan atau menerapkan sistem PL yang intensif ya. Oke. Ada juga UML dalam bahasa untuk construct gitu ya, membangun gitu ya. Terhubung ke berbagai bahasa pemrograman. Kenapa dikatakan construct di sini? Artinya dia nanti kita bisa generate ke dalam bahasa pemrograman, misal ke Java kah, PHP kah, C++ kah, dan lain sebagainya. Itu nanti langsung dari desain daripada gambaran daripada UML-nya itu akan kita bisa generate gitu. Dan nanti tinggal kita gunakan. Makanya UML itu lebih dominan ke OOP, Object Oriented Programming. Karena dari konsep dari penggambaran kelasnya nanti, kelas diagramnya itu bisa di-generate, atau dari konsep sequence-nya nanti itu di-generate menjadi sebuah codingan gitu ya. Oke, nanti kan kita coba lihat kan. Ada juga documenting di sini artinya adalah dokumentasi arsitektur. Jadi bentuk dari arsitekturnya seperti apa itu kita dokumentasikan, kita gambarkan gitu ya. Jadi ada yang namanya ekspresi, oke ya, atau gambaran atau model daripada kegiatan perencanaan proyek. Oke, ini ada versi-versi daripada UML, ada versi 1 sampai dengan di sini dibagi 2 kelompok gitu ya. Ada diagram struktur dan ada behavioral diagram gitu. Nah, ini ada 2 bagian. Yang pertama ada kelas diagram, objek, komponen, dan deployment. Yang kedua ada use case, sequence, activity, start chart, dan juga collaboration. Nanti akan kita coba lihat ya isinya seperti apa. Oke, baik. Sebelum saya lanjut tadi ke pembagian daripada UML tadi, final report yang nantinya akan kita kerjakan gitu ya, ketika membuat sebuah perangkat lunak dengan menggunakan mendesain model dengan menggunakan UML. Final reportnya yaitu ini, ada use case diagram, activity, sequence, class diagram, user interface, data model, dan juga deploy diagram. Nah, ini nanti silakan ada beberapa tools yang digunakan untuk membangun UML tersebut gitu ya. Ada rational roles, visual paradigm, ada enterprise, architect gitu ya. Ini yang saya digunakan biasanya. Microsoft Visio, Star UML, Violet UML, NetBeans UML, Argo, dan lain sebagainya. Silakan dipilih gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa hal di sini ya, yaitu mengenai use case, activity, sequence, class diagram, dan juga deployment, karena ini yang paling penting gitu ya. Nah, dinamakan dengan use case. Nah, use case itu berarti apa gitu ya? Use case itu adalah di sini menampilkan batas sistem atau fungsi utama gitu ya. Jadi use case itu mendefinisikan apa sih fungsional utama gitu yang bisa nanti sistem akan buat itu, atau sistem yang akan lakukan gitu, atau disebut dengan batas sistemnya seperti apa gitu. Kita mau buat seperti apa nanti gitu. Oke, lebih jelasnya nanti silahkan lihat di materi saya di sini. Sudah saya jelaskan cara menggunakan atau membuat use case secara detail gitu ya. Namun pada materi kali ini saya hanya sedikit menjelaskan secara teori. Nah, lebih jelasnya lihat di sini. Oke ya. Baik, yang kedua, nanti dari fungsi utama tadi, maka kita tariklah ke activity. Misal fungsi utamanya adalah sistem bisa melakukan misalnya proses pendaftaran gitu ya. Berarti nanti activity-nya apa? Menjelaskan detail pendaftaran itu seperti apa gitu. Oke ya. Sedangkan nanti ke sequence apa? Realisasi use case-nya. Berarti sequence nanti menggambarkan konsep logiknya seperti apa nanti gitu. Oke ya, lebih menggambarkan realisasi use case-nya. Logiknya seperti apa, itu sequence. Nah, dari sequence terbentuklah yang namanya kelas diagram. Ini nanti mewakili struktur statis dari suatu sistem. Jadi nanti kita buatkan bentuk-bentuk strukturnya. Misal mana yang disebut dengan boundary gitu ya. Mana yang disebut dengan control, mana yang disebut dengan entity. Boundary itu lebih ke tampilan gitu ya. Sedangkan control itu lebih ke logik, pengontrolan, logika. Sedangkan kalau entity lebih ke entitas atau tempatnya data atau kumpulan data atau nanti sebagai wadahnya gitu ya. Nah, itu yang kita pelajarin. Setelah itu barulah nanti kita bentuk yang namanya deployment-nya. Bagaimana arsitektur dari sistem yang akan kita buat gitu ya. Setelah tahu gambaran keseluruhan. Oke ya, itu
sedikit mengenai UML proses, dan di sini ada gambaran saya sedikit mengenai nah ini perbedaannya ya, sistem analis dan juga desain. Oke ya, sistem analisnya lebih ke use case, activity, dan sequence, sedangkan sistem desainnya lebih ke class diagram, deployment, user interface, dan juga NIRD atau IRM ya, entity relationship model, atau nanti ini menjadi entitas-entitas di dalam kelasnya, atau disebut dengan nanti menjadi sebuah data model gitu ya. Oke, kita lanjut materinya. Diagram-diagram yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu ya, ada kelas diagram, objek, komponen, deployment, use case, sequence, dan juga activity, star chart, dan juga collaboration. Nah, ini nanti akan kita bagi dua, yaitu hari ini sebagian dan pertemuan selanjutnya kita bagi untuk membahas sebagian lagi gitu ya. Nah, dimulai dari use case gitu ya. Tadi saya katakan bahwa use case itulah menggambarkan fungsional gitu ya, fungsional utama. Apa sih yang nantinya akan dilakukan oleh sistem gitu ya. Jadi kalau ingin membuat use case ya pertanyaannya itu, apa yang akan dilakukan sistem? Oke, sistem bisa ini, sistem bisa ini, sistem bisa ini. Berarti itulah yang disebut dengan use case. Oke ya, use case gitu ya. Oke. Atau disebut dengan serangkaian tindakan, use case gitu ya. Bahwa sistem dapat melakukan interaksi di luar sistem aktor dengan sistem itu sendiri gitu ya. Jadi ada abstraksi di situ. Oke, di sini dikatakan namun nama use case didefinisikan semudah mungkin dan dapat dipahami. Oke, dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian aktor dan use case. Oke, kita lihat ya. Kita lihat saja langsung ke sini ya. Ini use case, oke ya. Use case itu bulatan seperti itu, aktor itu seperti orang seperti ini. Oke ya. Nah, use case itu nanti gunakan kata kerja. Ini keterangannya nih, kata kerja. Sedangkan kalau aktor itu kata benda, itu ya, atau orang. Oke, kita coba lihat. Ada simbol-simbol asosiasi atau hubungan. Ada asosiasi biasa atau disebut dengan di sini asosiasi gitu ya, garis biasa. Menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan use case. Bukan menggambarkan aliran data atau informasi ya, bukan ya. Tapi bagaimana dia hubungannya asosiasi. Ada juga generalisasi. Generalisasi ini dia ada hubungan general gitu ya, generalisasi. Oke, di sini antara aktor dengan panah tertutup yang mengarah dengan child atau child ke parentnya. Jadi ada, kalau namanya generalisasi berarti ada parent, ada child atau ada anak, ada induk nantinya. Oke, ada relasi include gitu ya. Include itu artinya adalah keharusan. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu gitu. Sedangkan extend itu optional. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak gitu ya. Itu hubungan relasi juga gitu. Nah, contoh sederhana kalau include itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Berarti contohnya kita ingin masuk ke menu ATM, kita ingin misalnya mau ngambil duit lah gitu ya. Kalau kita ingin mengambil duit, apa yang kita lakukan pertama? Yaitu memasukkan kartu dan harus masukkan PIN. Kalau nggak dimasukkan PIN, bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa, itu berarti dia include di situ melakukan PIN, memasukkan PIN-nya. Nah, extend-nya contohnya apa? Kalau kita ingin misalnya masukkan kartu segala macam. Nah, rencana kita ingin ngapain? Ngambil duit ya, ngambil duit ya kan. Tapi bisa nggak rencana kita misalnya ingin melihat saldo, ingin melihat misalnya mengganti PIN dan lain sebagainya. Tapi itu bisa kita lakukan, bisa tidak. Nah, itu namanya lah extend gitu ya. Tidak keharusan. Bisa dilakukan, bisa enggak. Opsional gitu ya. Oke, ada boundary di sini. Boundary sebagai batasan sistem nantinya. Oke ya. Contoh seperti ini. Anggota meminjam buku berarti dia harus, kalau ini include cek status pinjaman. Jadi kalau dia minjam buku ya dia harus cek dulu status pinjamannya ada gak gitu. Kalau nggak ada berarti bisa. Nah, tapi kalau mengembalikan buku berarti apa? Ya bisa denda, bisa enggak, tergantung dari waktunya dia mengembalikan tepat waktu atau tidak gitu ya. Nah, di sini. Oke. Ini cara menggambarkan use case. Ada aktornya, ini mahasiswa. Ini adalah use case-nya. Ingat dengan kata kerja, berarti di sini melakukan login gitu ya. Misal dengan menggunakan atau mengisi username dan password bisa. Atau langsung aja melakukan login dengan mengisinya, ini nggak usah terlalu panjang gitu ya. Boleh juga. Oke. Oke.
Pada gambar di atas di sini penulisan nama use case tidak dituliskan secara berlebihan, oke ya. Seharusnya hanya proses bisnis saja, hanya bisnis prosesnya saja ditulis, yaitu login gitu ya. Jadi melakukan login gitu ya. Asosiasi aktor dengan use case sebaiknya tidak menggunakan tanda panah. Ini nggak boleh tanda panah ya, jadi hanya tanda biasa saja seperti ini. Oke, itu. Oke, seperti ini. Pilih menu, pilih profil, pilih. Oke ya. Oke, ini contoh penggambaran use case, tapi ini bukan, ini karena use case-nya memilih ya, jadi memilih menu. Oke, nggak masalah. Oke, ini contohnya. Contoh untuk pembelian tiket. Di sini ada contoh untuk pembelian tiket di contoh kasus di dalam materi ini. Pembelian tiket di sini berarti ketika kita membuat, oke, ini perlu disepakati. Ketika kita membuat sebuah use case, berarti kita harus tahu dulu yang namanya fungsional utama di dalam sistem tersebut gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggambarkan berarti kita sudah melewati proses analisis. Lihat di materi saya sebelumnya itu ada cara menentukan fungsional dan non fungsional. Di situ saya buatkan cara-caranya bagaimana gitu ya. Nah, silahkan nanti lihat. Untuk menentukan fungsional itu berarti kita harus tahu apa problemnya dan lain sebagainya. Analisanya harus matang gitu ya, sehingga kita bisa menentukan fungsional dan non fungsional. Nah, di sini di contoh ini artinya adalah sudah ditentukan gitu ya fungsional daripada sistem tersebut di sini. Yaitu ada registrasi, ada verifikasi, ada lihat data penerbangan, ada login dan juga beli tiket. Ada deskripsinya ya, silakan nanti boleh dipelajari. Aktornya siapa? Oke, registrasi berarti pembeli gitu ya. Verifikasi data si admin gitu ya. Lihat jadwal penerbangan berarti siapa? Pembeli. Login berarti siapa? Pembeli, bisa, admin juga bisa. Beli tiket siapa? Pembeli gitu ya. Nah, ini adalah deskripsinya. Proses pendaftaran seperti apa? Proses verifikasi data seperti apa? Lihat jadwal seperti apa? Dan beli tiket seperti apa? Nah, kalau bisa lagi nanti deskripsinya ini lebih dijelaskan lagi, lebih didetailkan lagi supaya lebih bagus gitu ya. Oke. Daftar kebutuhan fungsional aktor. Nah, ini pembeli. Oke ya, adalah aktor yang dapat melakukan registrasi, melihat jadwal, melakukan login, membeli tiket, dan juga check out. Sedangkan admin adalah verifikasi gitu ya, data pembelian dan melakukan login. Oke, nih use case-nya digambarkan seperti ini. Pembeli, nih, registrasi itu adalah kata kerja ya. Lihat jadwal penerbangan, login, dia beli tiket, bisa melakukan extend gitu ya, beli tiket atau enggak gitu ya. Ini include, kalau dia ingin beli tiket berarti dia harus check out gitu ya. Artinya check out ini nanti melakukan pembayaran. Nah, di sini registrasi berarti dia harus include ke verifikasi data. Seperti ini. Oke ya. Ini gambar use case. Ini admin melakukan apa? Verifikasi data terhadap apa? Yang dilakukan oleh si registrasi, yaitu si pembeli tadi gitu ya. Nah, ini ada konsep include dan juga ada konsep extend. Ingat tadi include itu adalah keharusan, harus dilakukan, sedangkan kalau extend itu bisa dilakukan, bisa tidak gitu ya. Artinya contohnya seperti ini, pembeli ingin melakukan beli tiket, berarti dia harus apa nih? Ya mau nggak mau ya dia bisa login atau nggak usah juga gitu. Artinya ini beli tiket ini nggak keharusan. Tapi kalau dia sudah beli tiket, berarti dia harus wajib check out di sini gitu ya. Oke, ini juga sama, ketika dia sudah registrasi berarti wajib di verifikasi, lakukan verifikasi gitu. Oke, ini spesifikasinya nanti silakan boleh dibaca. Nah, dari use case ini, ya, kita bentuklah sebuah use case masuk ke activity atau aktivitas. Nah, sebenarnya secara logika, kalau nih intinya gini, kalau use case-nya ini ada banyak, ini contohnya use case-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini baru 6. Kalau 6 sih ya sederhana, itu bisa digambarkan dengan activity-nya satu saja atau dengan sequence-nya nanti satu gitu ya. Tapi kalau ini banyak atau dari use case-nya ini ada banyak gitu ya, misalnya 30 atau lebih, maka wajib nanti konsepnya adalah satu use case, satu activity. Satu use case, satu activity, biar nanti lebih detail gitu ya. Tapi kalau sedikit saja seperti ini, itu bisa dengan satu activity aja gitu. Dan juga nanti satu activity terbentuk satu sequence juga gitu ya. Oke, kita coba lihat di sini terbentuklah activity. Oke, activity, sebelum kita lihat activity-nya, kita lihat dulu simbol-simbolnya. Ada start, end, activity, join gitu ya. Ini yang digunakan nanti. Start ini berarti
ada activity mulai dan ada activity akhir, dan ini hanya satu di dalam satu aktivitas gitu ya. Ada activity bentuknya seperti ini, ada join. Kalau ada beberapa activity nanti masuk baru dia melakukan aksi. Ada fork join, ada decision gitu ya, sebuah keputusan gitu ya. Ada connector dan juga ada scene line. Oke, scene line ini adalah untuk menggambarkan boundary-nya, batasannya. Oke, kita lihat contohnya saja. Ini scene line-nya ada dua, satu pembeli, satu aplikasinya. Oke ya. Contoh activity-nya di sini digabungkan. Kenapa digabungkan seperti ini? Karena tadi apa? Use case-nya sederhana, artinya use case-nya ini nggak terlalu luas. Tapi kalau ini lebih dari misalnya 10 use case ya, harus dibuat satu use case, satu activity gitu. Tapi kalau sedikit ya disatukan saja, nggak masalah. Oke, seperti ini. Berarti nanti prosesnya bagaimana? Ya berarti pembeli melakukan apa? Buka aplikasi etiket. Setelah dibuka apa? Di mana dibuka? Yaitu di aplikasinya. Ini aplikasi online-nya. Nanti aplikasi menampilkan menu aplikasi. Nanti si pembeli melakukan apa lagi? Pilih pembelian. Dia nanti melihat jadwalnya, baru nanti tampil di layar aplikasi, yaitu apa? Jadwal penerbangan. Setelah itu dilakukan pembelian, login, validasi data, valid atau enggak gitu ya. Kalau valid dia menampilkan data penumpang, masuklah nanti isi data penumpang gitu ya. Oke, lanjut menampilkan metode pembayaran, mau kredit card, ATM dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, setelah metode pembayaran berarti apa? Berarti masuk ke pembeli, memilih metode pembayaran, mau bayar pakai apa nih? Yang tadi gitu ya, kredit card dan lain sebagainya. Setelah dibayar, baru konfirmasi lah apakah sudah sesuai. Nanti di sini ada join-nya, ada mengirimkan notifikasi pemesanan, ada menampilkan halaman checkout. Setelah itu nanti kalau mengirimkan notifikasi berarti secara otomatis si pembeli mendapatkan email gitu ya, notifikasi via email. Oke, setelah itu dia melakukan pembayaran dan selesai, nanti etiket terbit gitu ya. Sama seperti misalnya kita beli tiket di online sekarang ini gitu ya. Ini alur yang lumayan singkat gitu ya. Cuman kalau dibuatkan program juga itu lumayan banyak juga gitu ya, karena berhubungan dengan konsep kredit card, ATM, virtual akun, atau e-wallet lainnya gitu ya. Oke, baik. Ini adalah activity-nya. Jadi activity itu adalah menggambarkan secara keseluruhan aktivitas yang ada di use case tadi, yang fungsionalnya tadi. Fungsionalnya tadi kan hanya kata kerja. Nah, didetailkanlah atau proses bisnis lah yang disebut di activity diagram ini. Oke ya. Jadi proses bisnisnya didetailkan di activity diagram. Baik, intinya itu ya tadi ya, bahwa activity menjelaskan proses bisnis secara keseluruhan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Jadi digambarkan pembeli di mana, ini tadi ada ruangnya, ini ada aplikasi gitu ya. Jadi antara tadi di use case-nya ada aktor, ada ruang sistem gitu ya. Nah, di sini dibagi dua seperti itu juga gitu ya. Dan dimulai dengan simbol start dan juga end. Start, lihat, dan end. Ini hanya satu dan satu. Artinya start dimulai dengan satu dan end-nya adalah juga satu. Jangan nanti ada dua gitu ya. Ini persyaratannya. Dan ketika ada validasi harus ada keterangannya nih. Validasi invalidnya seperti apa dan validnya seperti apa. Oke ya, itu untuk contoh activity diagramnya. Dari activity diagram ini kita gambarkanlah ke sequence gitu ya. Berarti nanti sequence-nya itu apa? Berarti di sini menggambarkan proses logiknya. Ini kan baru tadi alurnya kan, alurnya itu seperti ini gitu. Tapi kan alur ini belum kita gambarkan ke konsep nanti, konsep logika. Oke ya, ini baru alur bisnisnya, logikanya belum gitu ya. Artinya nanti pergerakan data dan lain sebagainya belum ada kita buatkan. Oke ya, jadi pergerakan datanya itu kita buat di mana? Itulah dibuatkan di sequence. Oke, kita lihat. Sequence itu adalah menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang menggambarkan terhadap waktu. Sequence diagram menggambarkan interaksi yang memfokuskan pada urutan pesan yang dipertukarkan. Ada urutan pesan ya, dipertukarkan bersama dengan spesifikasi kemunculannya yang sesuai dengan pada garis hidup. Sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal waktu, dimensi horizontal objek-objek terkait. Jadi sudah masuk nih objek-objek gitu ya. Oke, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case. Jadi
sesuai dengan use case. Kalau use case-nya tadi ada berapa, ya sequence-nya seperti itu juga gitu. Oke, fungsi sequence adalah menentukan detail dari use case. Sama seperti tadi, activity tadi mendetailkan juga use case dari proses bisnis. Nah, kalau ini dari mana? Memodelkan logika. Nah, ini dia nih. Memodelkan logika prosedur, fungsi, atau operasi yang terdapat dalam sistem. Oke ya, jadi ada prosedur, fungsi, atau istilahnya nanti Anda sebut dengan metode lah di bahasa OOP gitu ya. Untuk melihat bagaimana objek dan komponen lain saling berinteraksi, jadi ada interaksi di sana nanti. Kalau tadi itu di use case hanya alurnya saja dari sini ke sini, ke sini, sini interaksinya hanya kelihatan dari aktor dan juga sistem. Kalau ini enggak, lebih ke strukturnya nanti kelihatan gitu ya. Yang mana yang berkaitan. Oke, kita lihat. Untuk melihat bagaimana objek dan komponen saling berinteraksi, oke ya. Untuk menyelesaikan suatu proses. Merencanakan dan memahami fungsionalitas secara rinci dan skenario yang ada atau yang akan datang. Oke, kita lihat aja langsung. Ini adalah simbol-simbolnya. Oke ya, objek. Ini orang, aktornya. Ini entitas. Oke ya, entitas itu menggambarkan hubungan yang akan dilakukan. Oke, hubungan entitas inilah seperti bisa disebut sebagai kumpulan daripada datanya nanti, itu entitas ya. Atau disebut juga nanti ini kalau kita sudah terapkan ke dalam konsep database, ini nanti menjadi entity itu menjadi tabel gitu ya, tabel atau file gitu ya. Oke, boundary ini untuk apa? Nah, inilah boundary dari namanya saja berarti adalah penggambaran form atau tampilan bound gitu ya. Jadi itu menggambarkan fungsi tampilan gitu ya. Jadi lebih ke user interface-nya, oke ya, lebih ke halamannya, bentuknya, tampilannya. Sedangkan kontrol itu apa? Hubungan antar boundary dengan table, prosesnya, oke ya. Jadi bentuk apel seperti itu ya. Ada di atas. Ada lifeline-nya menggambarkan tempat dimulai dan berakhir sebuah message. Nanti ada lifeline kita buatkan. Dan juga ada message-nya, nanti ada mengirimkannya itu menggunakan garis gitu ya. Oke, kita lihat saja di sini. Dan dalam yang namanya proses atau logika, berarti ketika kita membuat program juga pasti ada yang namanya looping kondisi gitu ya. Karena nanti di sequence ini akan kita temukan. Karena apa? Dari sequence nanti itu akan kita generate itu menjadi sebuah apa? Sebuah codingan gitu. Jadi penggunaan kata-katanya juga nanti metode-metodenya harus sesuai dengan codingan OOP gitu. Misal harus huruf besar awalannya gitu ya. Oke ya, tidak boleh ada spasi gitu ya. Nanti kita coba lihat. Dan penggunaannya nanti ada yang disebut dengan get set gitu ya. Get itu mendapatkan, sedangkan set menyeting. Menyeting kemana? Ke dalam entity atau entitasnya. Oke. Kita lihat saja ke di sini ada beberapa operator umum yang digunakan, ada alternatif, ada OPT, loop, region, next, rect, dan SD ya. Ini ini aja operator umum saja, hanya ketentuan-ketentuan saja. Ini contoh penggunaan operator. Ini nanti kalau alternatifnya misalnya balance lebih kecil dari 0 gitu ya. Maka kalau setuju ke sini, kalau tidak ke sana gitu. Oke, ini search di Google, search Bing, search Ask, ini kalau pencarian gitu contoh. Ini contoh dari penggunaan operator ya. Ada notify-nya nanti. Ini misal nanti ada optionnya, ada misalnya no error gitu ya. Nanti dia akan membuat sebuah komen gitu ya. Ini semuanya adalah penggunaan operator gitu ya. Nanti kita akan gunakan juga gitu. Contoh operator yang kita gunakan tadi adalah di sini. Contoh di sini adalah validasi di sini ya. Validasi data nanti apakah invalid atau valid. Nah, ini kita ada nanti buatkan message atau pesan gitu ya. Pesannya seperti apa nantinya. Oke. Kita lihat saja ke sequence-nya. Ini ada pembeli, oke ya. Pembeli melakukan apa nih gitu ya. Nah, ini dari mana nih sequence ini kita lihat? Yaitu dari activity tadi. Pembeli membuka aplikasi, berarti nanti buka aplikasi. Nah, aplikasi itu di mana? Nah, ini aplikasinya, berarti di APK-nya gitu ya. Nanti secara otomatis kalau sudah ditampilkan, berarti dia menampilkan menu. Berarti nanti aplikasi itu menampilkan menu ke pembeli gitu ya. Pembeli melihat jadwal, di mana di aplikasi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini setelah dia melihat jadwal, maka secara otomatis tampillah nanti di sini nanti
lihat menampilkan jadwal ke pembeli gitu ya di aplikasi tersebut. Nah, secara otomatis dia juga nanti mengambil data jadwalnya itu dari mana? Nah, datanya itu adalah dari ini simbol entity. Entity jadwal penerbangan. Jadi diambil jadwalnya dan tampillah di aplikasinya dan bisa dilihat oleh si pembeli. Gitu ya. Itu rule-nya. Nah, berarti pembeli sudah melihat dong tiket ya kan? Berarti apa yang dilakukan pembeli? Berarti pembeli melakukan beli tiket di sini. Beli tiket kemana? Oke, beli tiket harusnya di sini ada boundary ya, ada boundary untuk tampilan untuk tiketnya sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa, nanti akan kita coba buat sesuatu yang lebih lengkap gitu ya. Oke, baik, kita lihat lagi. Setelah dia melakukan login, maka dia melakukan proses di sini login loop. Dia mengecek isi datanya itu loginnya itu sesuai apa enggak. Nanti kalau sesuai maka dia akan mengisi data penumpang. Oke, nah di sini juga belum ada kalau tidak sesuai gitu ya. Nah di sini masih hanya loop untuk isi data, jadi login hanya isi data gitu ya. Oke, nanti sesuai dengan yang ada di sini. Sini ya, login kan di sini ada validasi data bahwa loginnya sesuai atau tidak. Nah di sini di discussnya itu belum ada tadi. Nanti akan kita gambarkan yang ada gitu ya. Oke. Setelah itu dia menampilkan cara bayar, memilih cara bayar di mana, di cara pembayaran, dan setelah dipilih maka tampillah checkoutnya. Oke, nah ini juga tampil checkoutnya ini harusnya bukan langsung ke pembeli ya, tapi di tampilan gitu ya. Oke, baik, kita langsung saja ke revisian. Coba kita lihat yang lebih lengkap gitu ya. Di sini saya coba buatkan. Oke, nah, oke, kita lihat. Nah, pembeli di sini tadi melakukan apa? Melakukan membuka aplikasi ya. Di sini nanti setelah dibuka, baru tampillah menu. Menu itu adalah menu pilihan di sini. Itu boundary ya, boundary, tampilannya lah boundary. Nah, setelah itu nanti pembeli melakukan apa nih? Nah, kalau di sketch-nya lah melakukan memilih pembelian gitu ya. Memilih pembelian di mana? Di menu pembelian, bukan di aplikasi lagi ya. Tapi aplikasi udah diklik, masuk ke menu tadi gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti dia melihat jadwal juga di sini. Maka secara otomatis ketika dilihat jadwal, apa yang terjadi? Berarti ketika dilihat jadwal, dia harus menyocokkan ke entitas daripada jadwal tersebut, jadwal penerbangan. Dia get di sini ya. Get jadwal penerbangan. Kenapa melakukan get? Karena apa? Karena get berarti dia ingin mendapatkan jadwal penerbangan seperti apa. Nah, setelah itu nanti baru dari jadwal ini maka akan dikontrol di jadwal gitu ya. Jadi ada proses pengontrolan. Kalau misalnya nanti sesuai, maka nanti otomatis dari jadwal ini akan tersetting ke kontrol jadwal dan otomatis di sini si penumpang bisa ngapain? Nah, ini sebenarnya ini tabrakan ya. Oke, sebenarnya sebentar saja dulu. Ini garisnya tadi tabrakan. Oke, kita coba perbaikin dari sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Dan dia melihat, berarti setelah dilihat dia harusnya sini ya. Nah, itu ya. Oke ya. Jadi yang benar seperti ini. Jadi setelah dia melihat jadwal, maka dia akan mengget gitu ya, mendapatkan jadwalnya itu dari entitas jadwal penerbangan. Setelah itu nanti tampillah di sini, saya besarkan sedikit lagi. Oke, tampillah di sini nanti dari get ini, maka secara otomatis dia akan melakukan ini set. Setelah get pasti ada set ya ini. Oke, set lihat jadwal, dikontrol jadwal. Nah, dari kontrol jadwal lah nanti baru tampil ke menu pilihan. Jadi nanti di sini baru tampil jadwalnya. Setelah tampil, baru si aktor melakukan apa? Melakukan pembeli ini melakukan beli tiket penerbangan. Dan ingat semuanya ini adalah
Jangan pakai spasi, huruf besar, huruf kecil, karena ini nanti menjadi sebuah metode gitu ya. Oke, nah di dalamnya ada parameter-parameter sebenarnya, seperti ID dan lain sebagainya. Cuman itu nanti akan kita coba buatkan di lebih yang spesifik gitu ya. Nah, ketika melakukan beli tiket penerbangan, apa yang dilakukan? Beli tiket itu ke menu pilihan tadi atau menu utama tadi gitu ya. Melakukan tiket penerbangan berarti secara otomatis apa? Kalau ingin melakukan penerbangan berarti apa? Dia harus cek loginnya dulu statusnya. Berarti cek status login nanti ke kontrol beli tiket. Nah, kalau dia loginnya sudah sesuai, maka dia nanti kalau misalnya belum login gitu ya, artinya kalau belum login berarti dia masuk ke user interface daripada UI, daripada login, tampilan login gitu ya. Sini tampillah metodenya login gitu ya. Nah, nanti loginnya itu dia akan mengecek ketika si pembeli di sini, pembeli melakukan login, maka dia akan mengecek apa? Mengecek cek loginnya itu ke kontrol login. Apa yang dicek? Ya itulah get login, berarti dia mendapatkan apakah sesuai antara user atau password yang diinput daripada si pembeli gitu ya. Maka nanti dicocokkan ke get ke pembeli, data pembeli tadi. Oke, get berarti didapatkan datanya. Kalau set berarti disetting oh sesuai. Kalau sesuai nanti barulah tampillah nanti di sini form penumpang di sini. UI tampilan data. Oke ya. Jadi setelah login dia bisa mengisi form data penumpang. Kalau tidak berarti apa? Kalau tidak nanti di kontrol login ini kalau nggak sesuai loginnya berarti apa? Ulang ke login, ini ke form login gitu ya. Jadi ini boundary-nya. Oke, nah ini sudah menggunakan operator tadi ya, iya tidaknya. Nah, kalau misalnya tadi tampil form, sudah tampil form di halaman UI tampilan data atau tampil data penumpang gitu ya. Berarti apa yang dilakukan? Berarti di sini adalah langkah selanjutnya seperti yang ada di kita lihat di mana nih? Di use case tadi. Maka setelah dia mengisi data penumpang, maka mengisi data penumpang, maka dia menampilkan metode pembayaran dan memilih metode pembayaran, oke ya, dan melakukan pembayaran gitu ya. Berarti kita buat di sini isi data penumpang, berarti nanti si pembeli ini pembeli ya, pembeli melakukan apa? Melakukan pilih metode pembayaran kemana nih? Metode pembayaran. Berarti ke sini apa nih? Yaitu UI tampilan data tadi, oke ya. Metode pembayarannya dipilih, maka set pilihannya itu akan disimpan ke atau diproses oleh kontrol pembayaran dan akan disimpan ini di set gitu ya, setting gitu ya, dan akan di get nanti datanya juga di get, diambil datanya, maka tampillah di sini nanti checkoutnya, oke ya. Tampil checkout di mana? Di halaman checkoutnya. Nah, di sini kan dikatakan di sketch-nya itu dikatakan bahwa ketika sudah tampil checkout berarti apa? Melakukan pembayaran dan mengirim etiket gitu ya. Berarti kita buatkan setelah tampil checkout-nya, oke ya. Berarti di sini melakukan pembayaran siapa? Oke ya. Nah, berarti di sini nanti melakukan pembayaran kita lihat di sini. Oke ya. Nah, sebelum melakukan pembayaran ternyata ada proses tadi notifikasi ya, mengirim notifikasi pemesanan tiket. Oke ya. Berarti di sini juga otomatis nanti dikirimkan notifikasi ke pembeli di sini. Oke ya. Nah, baru dia melakukan pembayaran. Pembayaran kemana? Ke menu atau ke halaman? Lihat. Halaman checkout. Melakukan pembayaran, oke, sesuai. Maka nanti kalau sudah sesuai, set pembayarannya. Oke ya, di set di kontrolnya, kontrol pembayaran. Jadi set itu setting ya, kontrol pembayaran, artinya nanti melakukan proses penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu setelah di set baru tampillah etiket. Nah, setelah tampil etiket, maka nanti etiket itu sudah bisa dilihat oleh si pembeli gitu ya. Bahasanya di sini dibuatkan di sini. Coba kita lihat menerima etiket gitu ya. Berarti kalau menerima etiket berarti nanti di sini artinya adalah tampil etiket di sini berarti sudah ada di halaman checkout, artinya nanti si user bisa misalnya melihat atau menerima di sini kita buatkan. Oke ya. Oke, sampel view. Oke.
melihat etiket atau menerima gitu ya. Oke. Oke, ini secara detailnya gitu ya. Detailnya nanti silakan boleh dibuatkan seperti ini. Jadi ingat, penggambaran boundary itu untuk tampilan, entitas itu untuk entitasnya atau entitinya, atau nanti untuk filenya, sedangkan kontrol itu adalah untuk logiknya, ya, atau proses atau prosedur atau logika di dalamnya nanti. Oke, itu saja untuk membuatkan use case. Tetap semangat, dan apabila ada pertanyaan silahkan komentar, dan apabila belum jelas silahkan nanti kunjungin channel saya Esrondika Renggolan. Di situ ada tentang pembuatan web programming. Di situ juga saya membahas mengenai UML lebih rinci gitu ya. Dan silahkan nanti bergabung di Golan Education. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, dan jangan lupa kalau bermanfaat silahkan like, komen, serta subscribe-nya ya. Terima kasih, dan salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.